Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbuliza Fernanda dengan tiga NIM terakhir 124. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Mukti Baskara dengan 3 NIM terakhir 099. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fadil Wafi dengan 3 NIM terakhir 118. Perkenalkan, nama saya Dimas Septian, 3 NIM terakhir 127. Nah, di sini kami akan mempresentasikan penjelasan tentang file dan proyek atau program yang telah kami kerjakan. Dalam konteks pemrograman C++, file merujuk pada unit penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen pada perangkat penyimpanan, seperti hard drive atau media penyimpanan lainnya. File dapat berisi berbagai jenis data termasuk teks, angka, struktur data, dan sebagainya. Dalam bahasa pemrograman C++, penggunaan file seringkali berkaitan dengan operasi I/O atau input atau output. Dalam hal ini, file dapat dibagi menjadi dua jenis utama, file input dan file output. File input adalah file yang digunakan untuk membaca data dari perangkat penyimpanan dan mengimpornya ke dalam program. Contoh penggunaan file input termasuk membaca teks dari file teks eksternal, membaca data angka dari file biner, atau membaca struktur data yang disimpan dalam format khusus. File output adalah file yang digunakan untuk menulis atau menyimpan data dari program ke perangkat penyimpanan. Contoh penggunaan file output termasuk menulis teks ke dalam file teks baru, menyimpan hasil perhitungan dalam format yang dapat dibaca oleh program lain, atau menyimpan struktur data dalam format yang khusus. Di C++, kita dapat menggunakan alat I/O standar seperti IOStream dan Fstream untuk bekerja dengan file. IOStream menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk operasi input dan output, sedangkan Fstream memungkinkan kita untuk membuka file dan melakukan operasi lebih lanjut, seperti membaca atau menulis data. Oke, untuk programnya, pertama kita akan memasukkan header ya. Untuk headernya kita menggunakan IOStream, kemudian Fstream, kemudian kita juga menggunakan define, dan menggunakan namespace standar. Untuk penjelasannya, kita menggunakan yang pertama ini ada header IOStream. Header ini digunakan untuk memberikan fungsi dasar input atau output pada program C++, seperti cout untuk output ke layar dan cin untuk input dari pengguna. Kemudian kita menggunakan Fstream. Header ini menyediakan fungsi-fungsi untuk melakukan operasi file pada C++, seperti offstream dan ifstream. Kemudian kita mendefine file name kelompok project txt. Eh, Header ini adalah penggunaan preprocessor directive define yang digunakan untuk memberikan nama file yang akan digunakan dalam program. Dalam hal ini, nama file yang diberikan adalah kelompok project. Penggunaan define memungkinkan kita untuk menggunakan file name sebagai pengganti langsung dari string kelompok project txt di seluruh program. Fungsi main ini adalah fungsi utama dari program C++. Eksekusi program yang dimulai dari fungsi ini. Stream word dan ifstream read ini juga dideklarasi oleh word dan read dari kelas offstream dan ifstream yang akan digunakan untuk menulis ke file dan membaca dari file masing-masing. Word open file name, baris ini merupakan file dengan nama yang diberikan kelompok project txt untuk ditulis oleh objek word. Data kelompok project algoritma dan pemrograman 2. Ini pernyataan untuk menulis string ke dalam file yang dibuka. String ini akan menjadi header atau judul kelompok project. Sini jumlah baris data meminta pengguna untuk memasukkan jumlah anggota kelompok dan menyimpan
dalam variabel jumlah. GetChin anggota fungsi getLength digunakan untuk membaca baris teks yang dimasukkan oleh pengguna, termasuk spasi baris ini digunakan untuk membaca nama-nama anggota kelompok dari pengguna dan menyimpan dalam variabel anggota. Anggota baris ini juga menggunakan nama anggota kelompok yang dibaca dari pengguna ke dalam file yang dibuka. Close baris ini menutup file yang dibuka untuk ditulis. Nah, selanjutnya read of file file name. Nah, di sini pada baris ini read open ini digunakan untuk membuka file dengan nama file name untuk dibaca. Selanjutnya ada string member yang dimana ini mendeklarasikan variabel member dengan tipe data string. Selanjutnya juga ada getLine read member. Di sini baris ini yang baris pertama dari file dan menyimpannya ke dalam variabel member. Selanjutnya ditutup dengan cout n/n member ndl. Nah, selanjutnya ada for i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah, i lebih besar ini digunakan untuk memulai loop for dengan variabel i dari O hingga jumlah -1. Selanjutnya ada getLine read member. Pada baris ini untuk membaca baris selanjutnya dari file dan menyimpannya dalam variabel member. Selanjutnya cout anggota ini menampilkan nomor anggota kelompok dan nama anggota kelompok pada layar. Sedangkan cout jumlah anggota di sini menampilkan jumlah anggota yang terbaca dari file pada layar dan read close untuk menutup file yang dibaca. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses yang terjadi di dalam file. Mungkin boleh untuk dibuka file txt-nya. Oke. Di sini untuk file txt kelompok project yang nantinya akan dari konsol dilempar ke dalam file masih kosong karena belum dijalankan programnya. Boleh ditutup. Oke, lalu kita kembali ke program, lalu kita jalankan programnya. Oke, masukkan jumlah anggota kelompok mungkin sesuai dengan kelompok kami 4. Oke, untuk masukkan namanya masing-masing. Oke, mungkin boleh untuk disandingkan dengan programnya, dengan kodenya. Oke, oke, terima kasih. Untuk programnya mungkin bisa ke atas sedikit. Oke, oke, terima kasih. Di sini kalau kita lihat di konsol untuk pendataan kelompok project algoritma dan pemrograman, di sini yang pertama user diminta untuk menginputkan jumlah anggota kelompok, sehingga anggota kelompok yang sesuai dengan kelompok kami ada 4 orang dan sudah dimasukkan namanya. Lalu setelahnya itu di sini kita lihat ada tulisan data kelompok project algoritma dan pemrograman 2 di dalam konsol. Namun di dalam program ini ditulis dengan perintah write, bukan cout dengan biasa. Karena apa? Karena di sini akan ditampilkan ke dalam konsol jika file tersebut dibaca. Dan jika kita menggunakan perintah cout, yang ada malah ini hanya tercetak di konsol dan tidak tercetak di dalam file. Sehingga saat proses pembacaan isi file, maka
tulisan data kelompok proyek algoritma dan pemrograman 2 ini pada baris ke-13 dapat ditampilkan di dalam konsol. Nah, lalu perulangan pada baris ke-22 sampai 27 sampai 26 itu merupakan perulangan untuk memasukkan jumlah anggota kelompok sesuai dengan jumlah yang tadi kita masukkan di baris 17. Boleh untuk ke bawah sedikit. Lalu setelahnya kita membaca dengan perintah read, kita buka file name, lalu kita mendeklarasikan string member. Di sini kita mendeklarasikan terlebih dahulu getLine read member. Karena apa? Karena pada dalam file txt dari kelompok project ini, boleh tolong dibuka. Tampilannya akan seperti ini. Kenapa kita lakukan terlebih dahulu pemanggilannya, inisialisasi ke variabel member, karena tulisan data kelompok proyek algoritma dan pemrograman 2 ada di posisi paling atas, dan kita ingin mengambilkan itu juga di konsol terlebih dahulu. Lalu boleh kembali ke program. Nah, sehingga agar tidak terjadi pengulangan dan yang tulisan data kelompok algoritma dalam pemrograman 2 itu tidak diikutkan ke dalam perulangan, sehingga kita tuliskan terlebih dahulu di baris ke-31, kita baca dari file, lalu di baris ke-32 kita cetak di konsol. Lalu untuk baris ke-34 sampai 37 ada perulangan untuk membaca isi dari file sesuai dengan perulangan dan mengurut berdasarkan baris yang ada di dalam file pada baris 35. Lalu di baris ke-36 kita mencetak masing-masing anggota kelompok dan namanya dari yang sudah dibaca dari dalam file ke dalam konsol. Lalu di baris ke-38 adalah jumlah anggota kelompok yang sesuai tadi dengan yang kita masukkan. Lalu file ditutup, lalu program berakhir dengan proses pengembalian nilai return 0. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Pak Adrezo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.